Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Nur Muslihah, NPM 19410012, akan menjelaskan tentang topik yang akan saya buat menjadi artikel. Topik yang saya buat setelah mendapatkan pengamatan melalui bab-bab yang ada di buku, termasuk ke dalam buku sosiolinguistik, termasuk pada buku sosiolinguistik bab 1, yaitu bab pembahasan pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan gabungan dari dua disiplin keilmuan, sosiologi dan linguistik. Tujuan dari sosiolinguistik tersendiri untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat, khususnya dalam kebahasaan, baik secara mikrolinguistik maupun makrolinguistik. Ferdinand de Saussure menyatakan bahasa adalah satu lembaga kemasyarakatan yang sama dengan kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta, peninggalan, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat sendiri sebagai pelaku dalam bahasa memberikan warna tersendiri, bahkan memunculkan ragam bahasa pada bahasa itu sendiri. Itu merupakan pengertian dari sosiolinguistik yang ada di bab 1 pembahasan. Lalu dapat kita tarik kesimpulan bahwa sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai bahasa secara hubungan antara para bahasawan dengan ciri dan fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. 2. Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. Yang kedua, masalah-masalah sosiolinguistik. Konferensi sosiolinguistik pertama yang berlangsung di University of California, Los Angeles, 1964 telah merumuskan ada 7 dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. Ketujuh dimensi yang merupakan masalah dalam sosiolinguistik itu adalah: 1. Identitas sosial dari penutur. 2. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. 3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. 4. Analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. 5. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk ujaran. 6. Tingkat variasi dalam ragam linguistik. 7. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Ketujuh bagian di atas sangat urgent untuk diketahui sebelum memasuki bagian-bagian lain dalam linguistik. Ketiga, kegunaan sosiolinguistik. Pengetahuan akan sosiolinguistik dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat. Ragam bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu, dengan anak-anak, ayah, kakek, dengan teman sepergaulan, mana bahasa yang dipakai buat ujaran komunikasi, dan mana bahasa yang digunakan dalam sebuah penulisan buku. Tentu antara semua itu mempunyai penggunaan bahasa dalam sebuah penulisan buku. Tentu antara semua itu penggunaan bahasa yang berbeda. Termasuk pula kita akan mengetahui etika dalam berbahasa, kapan menggunakan kata saya, aku, kamu, anda, dan dalam skrup internal. Itu merupakan bab 1 yang saya amati cocok dengan topik yang saya buat. Topik yang saya buat adalah munculnya kata julukan unik terhadap kelompok sosial yang menyukai suatu hal. Sebagai contoh, saya mengambil contoh julukan atau istilah unik, yaitu julukan K-popers, julukan wibu, dan julukan warga Raycon. Saya memilih topik tersebut karena saya juga mengamati dan ikut andil di dalam dunia tersebut, terkecuali dunia wibu. Karena saya tidak terlalu mendalami persoalan tentang kartun-kartun Jepang dan lagu-lagu Jepang,
Saya terfokus pada musik dan aktor di dunia K-popers dan warga Raikan. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan itu, saya mengambil ketiga julukan itu yang menurut saya termasuk dalam fenomena sosiolinguistik. Penjelasan tentang julukan unik tersebut, yang pertama adalah K-popers, julukan untuk orang pecinta idol Korea, mencakup aktor dan aktris dunia hiburan juga selaku idolnya. Biasanya mereka yang masuk atau baru menyukai hal berbau Korea tidak bisa mengendalikan kata yang diucapkan, misalkan mereka ketergantungan dengan kata-kata dasar Korea, kata-kata dasar bahasa Korea. Sebagai contoh, kata terima kasih yang diucapkan sebagai kamsahamnida itu formal, yang informal yaitu gomawo. Lalu sapaan selamat pagi, siang, sore maupun malam yang sering kita dengar dengan sebutan annyeonghaseyo, itu sapaan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ungkapan suka yaitu joaheo, ataupun ungkapan cinta yang sering kita dengar zaman sekarang yaitu sarange. Dan ungkapan yang lain misalnya haduh atau aigu, itu biasanya diucapkan orang-orang yang baru memasuki dunia Korea atau dunia idol Korea. Mereka yang sudah lama terjun biasanya malah terkesan jarang mengungkapkan sapaan-sapaan, ungkapan-ungkapan tersebut, dan tidak menggunakan kata-kata dasar seperti itu, tetapi mempelajari bahasanya. Jika ada yang tertarik dengan bahasanya, tetapi banyak juga yang sekedar hanya menonton dalam bentuk terjemahan ke bahasa Indonesia atau terjemahan dari bahasa Inggris. Kecintaan mereka terhadap hal berbau Korea, terutama idol yang mereka tunjukkan, menjadikan mereka diberi julukan atau identitas kelompok sosial tersebut, yaitu K-popers, dari kata Korean pop lovers. Yang kedua adalah wibu. Istilah wibu berasal dari wiabu atau wiabu, yang merupakan istilah dari Jepang untuk menjuluki seseorang yang fanatik terhadap anime atau kartun Jepang. Sebutan ini juga dipakai untuk orang yang menyukai lagu-lagu Jepang. Seseorang yang akan dijuluki wibu ketika orang tersebut mempublikasikan tentang hal-hal berbau Jepang seperti lagu, anime atau kartun Jepang, aksen penggunaan bahasa, bahkan budaya Jepang itu sendiri. Mereka sering mempublikasikan tentang hal-hal tersebut, sehingga kerap kali dicap negatif sebab tidak memperlihatkan jiwa nasionalis terhadap negaranya. Padahal tidak semua orang yang menyukai atau tidak semua orang wibu berlaku buruk. Yang ketiga adalah warga Raikan. Julukan warga Raikan muncul disebabkan karena para penyuka drama series Thailand. Pada bagian pembukaan series drama Thailand pada awal penayangan ada semacam kalimat pembuka untuk series yang di dalamnya terdengar pengucapan diawali kata Raikan Topeni. Dari situlah mereka dijuluki warga Raikan. Bukan mereka, tapi mereka juga menjuluki dirinya warga Raikan. Mereka juga sama seperti K-popers yang menggunakan bahasa sebagai hal yang bisa diperlihatkan, misal kata sapaan swadikap untuk laki-laki, swadikha untuk perempuan, sapaan pagi, siang, sore, atau sekedar sapaan halo biasa. Julukan seperti kakak dan adik di Thailand itu pi dan nong. Bahkan sebagian besar mereka kadang menggunakan aksen dan seruan dalam bahasa Thailand. Seperti nada-nada seruan bahasa Thailand itu bahkan sebagian besar mereka gunakan. Masuk ke dalam manfaat teoretis dan manfaat praktis dari topik yang saya buat. Menurut saya manfaat teoretis dari topik yang saya buat masuk ke dalam
bab 1 yang ada di buku sosiolinguistik, dan saya rincikan menjadi 3, yaitu permasalahan sosiolinguistik termasuk ke dalam identitas penutur, yaitu penutur mereka termasuk identitas penuturnya, yaitu yang sudah disebutkan tadi, K-popers, wibu, dan warga Raikan. Kedua, penilaian sosial. Penilaian masyarakat terhadap kelompok sosial tersebut. Ketiga kelompok sosial tersebut. Yang ketiga, ragam bahasa. Bahasa apa yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan topik di atas. Dan manfaat praktis dari topik di atas, saya baru menemukan 2 manfaat praktis menurut saya. Yang pertama, bisa mengetahui nama atau istilah sosial sehingga tidak akan keliru atau salah dalam pengertian julukan tersebut. Yang kedua, kita dapat menempatkan diri di hadapan mereka yang pecinta menyuka aktor dan aktris maupun lagu-lagu dan budaya tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jabarkan mengenai topik dan masuk ke dalam pembahasan bab di buku sosiolinguistik mana saya menemukan masuk ke dalam bab pertama atau bab pembahasan sosiolinguistik. Mungkin hanya itu. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.